Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya wa rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-ghuril bayamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratil muhtaramin hibabil kiram, seluruh jamaah salawat maghfirah yang hadir pada kesempatan malam hari ini, rasa syukur tiada henti-hentinya kita ucapkan kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin atas segala macam nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, terkhusus nikmat iman dan nikmat Islam, hingga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan yang begitu luar biasa, di mana kesempatan ini tidak diperuntukkan untuk seluruh hamba Allah. Di antara kesempatan nikmat yang luar biasa kata ulama, yaitu di mana seseorang di hatinya masih tergerak untuk menuntut ilmu berapapun umurnya. Jadi inilah kesempatan yang luar biasa. Bahkan dikisahkan ada seorang ulama besar, ulama masyhur, pengarang daripada Ratibul Haddad yang bernama Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Beliau luar biasa masyhurnya, bahkan dikatakan beliau adalah wali kutub pada zamannya. Jadi di penghujung usia beliau, inilah salah satu kelebihan para wali min auliyaillah. Beliau sudah tahu tanda-tanda kalau beliau itu akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dipanggillah muridnya, "Wahai fulan, kesini." Beliau berikan muridnya tersebut sebuah kitab karangan Imam Malik, kitab hadis, di mana kitab hadis itu bernama Al-Muwatta. Itu kitab hadis beliau minta bacakan, dan beliau minta izin untuk tidur di pangkuan muridnya tersebut sembari dibacakan kitab tersebut. Hingga beliau bilang, "Wahai muridku, aku tidak lama lagi ingin bertemu dengan Allah. Tapi aku ingin bertemu dengan Allah itu dalam keadaan menuntut ilmu. Jadi izinkan aku untuk tidur di pangkuanmu dan mendengarkan bacaan kitabmu." Hingga tidak berselang lama kitab tersebut dibuka, Imam Haddad langsung pergi menuju Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan menuntut ilmu. Beliau sebenarnya bisa pilih mau wafat dalam keadaan apapun, karena kebiasaan beliau hidup di dunia itu luar biasa. Ibadahnya, uzlahnya itu luar biasa. Karena ada sebuah keterangan, "Man asa ala syai' mata Allah alaih." Jadi barang siapa yang terbiasa melakukan sesuatu tersebut, maka Allah akan wafatkan dia dengan kebiasaannya itu. Jadi kalau orang biasa mabuk, maka ketika memang dia tidak memilih jalan hidayah Allah, maka dia sampai akhir hayatnya itu akan diwafatkan dalam keadaan mabuk. Kalau seseorang terbiasa duduk di majelis ilmu, kita banyak melihat begitu banyak luar biasanya orang yang wafat tak kalah menuntut ilmu. Orang yang sholat sudah tidak heran lagi kita melihat yang ketika beliau meninggal dalam keadaan sujud. Karena kenapa? Kebiasaan di dunianya sampai akhir hayatnya dia membiasakan dirinya untuk sujud kepada Allah. Belum lama ini ada seseorang qari meninggal tengah-tengah membaca Al-Quran surah Al-Mulk. Karena kenapa? Karena beliau sehari-harinya adalah membaca Al-Quran, maka Allah wafatkan dalam keadaan membaca Al-Quran. Ada lagi yang ceramah, seorang penceramah, ketika beliau memang lagi membahas kematian, tepat di kalimat maut dia wafat. Karena kenapa? Karena kebiasaannya itu adalah menyampaikan kebaikan atau menyampaikan ceramah. Jadi kita ini bisa menentukan bagaimana nanti cara kita menghadap Allah. Kita tidak sedikit melihat orang yang wafat di tengah jalan saat keadaan lagi balap, lagi racing. Karena kenapa? Kebiasaannya seperti itu.
Jadi itulah prerogatif yang Allah berikan kepada kita. Kita mau bertemu dengan Allah dalam keadaan apa, kita yang tentukan. Walaupun sejatinya kematian itu, umur tersebut adalah haknya Allah. Tapi untuk menjemput hak itu kita bisa tentukan. Maka mau keadaan husnul khatimahkah, mau dalam keadaan su'ul khatimahkah, itu tergantung bagaimana kita kepada Allah. Maka perbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu cara memperbaiki hubungan kepada Allah yaitu dawam, untuk selalu menerima, menyiapkan hati, menyiapkan diri untuk duduk di majelis ilmu dimanapun berada. Karena Pak, untuk menuju majelis ilmu ini beratnya luar biasa beratnya, luar biasa. Saking beratnya itu, ya tidak semua orang Muslim mau untuk duduk mendengarkan ilmu. Nah, seperti itulah. Maka ini salah suatu nikmat yang wajib betul kita syukuri kepada Allah. Salawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dunia kita diberikan kesempatan untuk bertemu dengan beliau walaupun dalam mimpi. Jadi saya cerita sedikit. Saya ada majelis yang saya buka sendiri, kebetulan isinya itu mayoritasnya adalah anak muda. Anak muda yang usianya dimulai dari 26 tahun sampai 35 tahun, bahkan ada yang 40 tahun. Saya bilang masih di anak muda. Itu mayoritas itu. Umurnya itu adalah di bawah, belum sampai 40 tahun, semua di bawah 40 tahun. Jadi saya bilang, kita ini harus punya tujuan. Di antara tujuan kita ikutkan kepada guru-guru kita. Pokoknya kalian ini kan kita semua sebelum umur 40 tahun. Ayo kita tantang diri kita challenge diri kita. Untuk sebelum umur 40 tahun itu kita sudah bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebut namanya, kita sholawat setiap hari kepadanya. Masa kita tidak pernah ketemu sama orangnya? Maka salah satu saya bilang kepada anak-anak majelis saya, jamaah majelis saya, yuk sama-sama kita tantang diri kita. Kita challenge diri kita, sebelum kita umur 40 tahun kita sudah bertemu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah challenge jamaah saya yang memang mayoritasnya adalah anak muda. Bapak-bapaknya malam Ahad, bapak-bapaknya ada di masjid, kalau pemudanya ada di rumah saya. Jadi itu yang saya challenge kepada anak-anak muda sekarang. Jangan kita bangga ketemu dengan orang-orang lain dulu. Coba, saya bilang, kita niatkan dalam hati kita bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Karena kata saya, jawaban dari segala macam perinduan adalah pertemuan. Jadi saya bilang, ayo kita bertemu dengan orang yang telah mencintai kita 14 abad yang lalu. Maka ayo kita temui dia. Bagaimana caranya? Jangan pernah lisan kita untuk bersolawat kepada beliau dan minta sama Allah. Kalau tidak diminta, tidak akan pernah ketemu. Jadi yang kayak gitu harus diminta sama Allah. Pernah tidak kita dalam doa kita itu, ya Allah, saya ingin bertemu dengan kekasihku yaitu Nabi Muhammad. Kalau tidak minta, tidak akan ketemu. Jadi salah satu kuncinya adalah minta kepada Allah. Maka jamaah surah Al-Maghfirah challenge diri challenge dirinya. Kita sudah sholat, ini risalah sholat dibawa oleh Nabi Muhammad. Risalah ukhuwah Islamiyah dibawa oleh Nabi Muhammad. Bahkan seluruh aspek kehidupan kita itu terlahir dari Sayyidina Muhammad SAW. Orang yang maha sempurna. Kalau di antara dunia beliau adalah orang yang paling sempurna, orang yang paling mencintai kita. Masa dengan hal seperti itu kita tidak ingin bertemu sama beliau? Karena satu, orang yang bertemu dengan Sayyidina Muhammad walaupun dalam mimpi itu sesungguhnya dia bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dan jangan dulu berpikir dalam keadaan yang Allah.
Orang-orang yang bertemu dalam keadaan yaqadha itu dalam keadaan sadar seperti ini, itu di luar akal pikir kita sebenarnya. Tapi begitu banyak ulama-ulama kita yang memang bisa bertemu dalam keadaan yaqadha. Salah satunya ada di Jawa sana, itu namanya Busrokil kalau tidak salah, kalau tidak khilaf namanya Busrokil. Beliau buta, bapak tadi, buta beliau. Buta, matanya buta, tapi tidak dengan mata hatinya, tidak dengan mata batinnya. Jadi beliau itu salah satu kebiasaan yang beliau suka adalah baca maulid. Maulid yang beliau baca itu adalah Simtud Durar. Itu beliau suka selalu baca itu. Maka kalau pernah suatu kesempatan ketika beliau marhaban ya nurul aini marhaban jadal husaini marhaban. Tak kalah di kalimat beliau langsung menunduk, langsung mencium tangan seseorang bolak-balik. Itu tidak ada orang di depannya. Langsung menetes air mata jamaah. Karena ketika ditanya sama Gus tersebut, wahai Gus, isyarat apa yang kau lakukan? Beliau kata, Rasulullah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadir di tengah-tengah kita. Maka ketika beliau menjulurkan tangannya, aku ambil dan aku cium tangan beliau. Buta matanya, tapi tidak dengan mata batinnya. Mudah-mudahan kita semua mendawamkan sholawat kepada Nabi Muhammad setidaknya sebelum akhir hayat kita sudah bertemu dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan kajian kita dalam kitab Safinatul Najah. Qala musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Kalau minggu lalu kita belajar tentang fardunya mandi, ada dua, yaitu niat dan membasuh seluruh badan kita dengan rata dengan air. Kita masuk kepada fasal baru, yaitu fasal bermula ini, yaitu suatu fasal. Syurutul wudu'i asyaratun, bermula syarat sahnya wudu. Ada furud, ada syurut. Furud, fardu wudu itu adalah sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan, tapi berkaitan dengan kegiatannya. Sedangkan syurut, syarat sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan, tapi tidak berkaitan dengan perilakunya, dengan pekerjaannya. Itu syurut. Jadi dua-dua ini harus dihadirkan tak kala kita mau berwudu. Jadi di sini dijelaskan oleh Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami, syarat dari sahnya wudu itu ada 10. Pertama, al-Islam, orang Islam. Orang Islam maka ketika dia berwudu sah wudunya. Orang kafir, orang non-muslim ketika dia berwudu tidak sah wudunya. Karena kenapa? Syaratnya di antara salah satunya adalah orang Islam. Maka kalau walaupun ada sebuah penelitian dari kaum barat, yang meneliti tentang wudu, air bekas wudu, di mana air bekas wudu tersebut mengandung unsur-unsur yang ada penyehatnya, unsur-unsur kesehatan. Diteliti oleh orang-orang barat tersebut, air bekas wudunya seorang muslim, apa bedanya farqun bainal ma wa ma'il wudu? Apa perbedaan antara air biasa dengan air bekas wudu? Maka diteliti oleh orang barat tersebut, ternyata di air wudu yang telah diniatkan, yang telah dibacakan doa, itu ketika jatuhnya saja, itu ada yang namanya unsur kesehatan di dalamnya. Maka jangan salah Bapak dan Ibu. Jadi ketika beliau ingin, saya mau dawa wudu, bertanyalah kepada muslim tersebut. Bertanya kepada muslim tersebut, bagaimana cara wudu yang kau lakukan kemarin, aku teliti wudumu tersebut, sehingga ada unsur kesehatan di dalamnya. Aku ingin seperti itu. Apa jawab seorang muslim tersebut? Iya, karena kami memulai wudu tersebut dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kami. Maka kalau di luar kepercayaan kami, maka air bekas wudu itu yang dilakukan selain orang muslim, selain orang Islam, maka sama seperti air pada umumnya.
Jadi dia berpikir, oh berarti hal ini harus dilakukan oleh seorang muslim. Betul, maka alimni anil Islam. Ajarkan aku tentang Islam karena aku ingin masuk ke dalam agamamu, karena luar biasa. Ternyata Islam itu semua jawabannya bisa masuk akal. Itulah yang dikatakan oleh ulama-ulama kita bahwa Islam itu agama rahmatan lil alamin dan agama yang penuh dengan solusi. Dia masuk Islam sebab karena air wudu. Banyak orang masuk Islam karena hal-hal yang aneh seperti itu banyak. Jadi tidak sedikit. Jadi salah satu syaratnya adalah mereka yang beragama Islam. Yang kedua, watamyizu, yaitu tamyiz. Sebelumnya kita pernah bahas tamyiz ini syaratnya ada dua, yaitu baligh dan berakal. Baligh ketika dia menginjak umur 9 tahun yang ditandakan dengan 3 hal. Pertama, genapnya umurnya 15 tahun bagi mereka yang belum haid dan belum ihtilam. Yang kedua, ketika dia ihtilam berumur 9 tahun. Yang ketiga, ketika dia haid minimal berumur 9 tahun hijriyah. Yang berakal ketika dia, kalau di fikih itu orang yang berakal itu yang menginjak umur 7 tahun hijriyah, yang sudah bisa membedakan mana yang pedas, mana yang tidak pedas, mana api, mana air. Jadi orang yang sudah bisa diajak nyambung ngobrol itu kata ulama fikih itu ada di usia anak 7 tahun. Jadi syarat tamyiz adalah dua ini. Jadi kalau misalkan cuma berakal tapi belum balik, maka dia belum dapat dikatakan tamyiz, maka beban syariat belum jatuh kepada dia. Yang ketiga adalah salah satu syarat wudu yang ketiga, wan naqa'u 'anil haidi wan nifasi, yaitu wan naqa'u suci daripada haid dan nifas. Jadi orang haid itu tidak sah wudunya. Bahkan dikatakan oleh ulama, orang haid yang mencoba-coba berwudu, maka wudunya tersebut dihukumkan haram. Orang, sekali lagi kita katakan, ini juga dawuh daripada almarhum Syekh Salim Asy-Syatiri, orang haid yang mencoba-coba untuk berwudu, maka wudunya adalah hukumnya haram karena dia sedang berhadas besar. Kalau tidak haid, silahkan berwudu kalau Anda tidak haid. Termasuk orang yang sedang nifas. Orang yang nifas mencoba-coba untuk berwudu, walaupun dia sebelumnya adalah orang yang hobi dawam wudu, maka wudunya saat dia bernifas hukumnya adalah haram. Walaupun dia sebelumnya adalah orang yang paling dawam wudu dalam kesehariannya. Dawam wudu boleh, tapi tidak dalam 2 keadaan ini. Dalam 3 keadaan, mohon maaf. Pertama, dalam keadaan haid, tidak dianjurkan untuk dawam wudu, maka hukumnya haram. Dalam keadaan nifas, tidak dianjurkan dawam wudu. Dalam keadaan istihadah, tidak dianjurkan dawam wudu, karena orang istihadah wudunya saat dukhulul waqt, masuk waktu sholat. Sebelum masuk waktu sholat, orang yang istihadah apabila dia berwudu, maka wudunya tidak sah. Jadi syarat yang ketiga itu adalah lepas atau suci dari haid dan suci dari nifas. Yang keempat, wa amma yamna'u wusulul ma'i ila basyarati, yaitu yang keempat adalah di mana air tersebut masuk ke dalam kulit, tidak ada penghalang sama sekali untuk
kenanya masuknya air ke dalam apa? Terbasahnya kulit kita. Artinya tidak ada penghalang yang menghalangi air itu untuk tersentuh kepada kulit kita. Jadi bagaimana hal tersebut hal ini? Jadi apapun yang ada di salah satu yang dianjurkan sebelum berwudu, mau itu tinta, mau itu tip X, mau apa, nanti hilangkan terlebih dahulu. Kalau tinta sudah kita coba untuk menghilangkannya, tapi walaupun nanti ada bekas hitamnya, itu tidak masalah, tapi dihilangkan terlebih dahulu. Lantas bagaimana dengan tato? Ini untuk laki-laki atau untuk perempuan yang pernah bertato. Tato itu ada dua kalau tidak salah. Kalau tidak khilaf saya, karena saya tidak pernah bertato. Kalau tidak khilaf, pertama ada tato yang masuk ke dalam unsur kulit ya Pak. Ada tato yang masuk ke dalam unsur kulitnya. Ada tato yang cuma menempel di luar kulitnya kalau tidak salah. Tato-tato hadiah ciki-ciki itu. Itu kan kalau digosok seperti ini kan dia menempel di sini. Nah itu menghalangi air untuk masuk. Jadi itu dihilangkan dulu. Termasuk tato yang sekarang ini yang agak sok keren. Dalam maksud sok keren itu tatonya cuma menempel. Itu tahan kalau tidak salah kurang lebih 30 harian katanya. 30 harian dia akan hilang sendirinya. Maka kalau mau berwudu, hilangkan dulu tato yang menempel tersebut. Lantas bagaimana dengan tato yang masuk ke dalam kulit? Apakah wudu seseorang bertato itu sah? Jawabannya kata Habib Salim Asy-Syadzili yang marhum adalah sah. Karena warna daripada tato itu bukan di atas kulitnya, tapi masuk ke dalam kulitnya yang dimasukkan oleh jarum-jarum tersebut. Maka wudunya seseorang yang punya tato adalah sah. Itu yang pernah kami pelajari. Jadi yang tidak sah itu yang menempel di luar kulit. Yang menempel di luar kulit. Ada salah satu kaidah yang dijelaskan, semua benda cair tidak menghalangi air. Jadi walaupun nanti Bapak ada minyak di sini, karena unsur minyak dan air ini kan tidak akan pernah bisa disatukan. Jadi walaupun nanti dia kayak daun talas, daun keladi, jatuh aja airnya, tapi minyak tersebut sebenarnya tidak menghalangi air sampai kepada kulit. Jadi itu sah. Minyak tanahkah yang ibu-ibu masih pakai minyak tanah? Bensinkah? Olikah? Minyak GPU kah? Minyak urunkah? Minyak makan yang dibalur ke badan buat urunkah? Itu sah. Sah kalau misalkan itu ada menempel di badan kita, itu tidak menutup air sampai kepada kulit. Lantas kita bahas sedikit tentang tato tadi, karena ini berkaitan dengan satu hal yang ada di tubuh kita yang mungkin ada di bagian yang harus kena dengan air. Jadi hukum memasang tato itu tidak ada ikhtilafan ulama, hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah haram. Tidak ada ikhtilaf sedikit pun dari kalangan ulama empat mazhab bahwa tato itu adalah haram. Bahwa tato itu adalah haram. Tato itu tidak wajib dihilangkan apabila tato itu tidak wajib dihilangkan apabila pertama, kalau dihilangkannya tersebut menjadi salah satu hal, misalkan dia itu ada di bagian yang wajib kena air. Jadi kalau kita menghilangkan tato tersebut menjadi salah satu sebab wudu kita tidak sempurna, tapi ini tato yang ada di dalam tadi ya, bukan yang menempel di luar. Kalau menempel di luar itu wajib dihilangkan. Ini tato yang sudah terlanjur ada yang ada tertanam di bawah jalinan kulit, yang tadi wudunya itu sah. Jadi tidak wajib dihilangkan apabila kalau dihilangkan tato tersebut menjadi salah satu penyebab wudu kita tidak sempurna.
Itu untuk tato yang ada di dalam jaringan kulit. Yang selanjutnya adalah tato tersebut dibuat saat dia belum paham tentang hukum daripada tato tersebut karena kejahilan, ketidaktahuan cara berpikirnya sebelum itu. Jadi dia membuat tato asal pengen ikut-ikut tren aja, tapi dia tidak tahu kalau hukum tato itu adalah haram. Tapi apabila dia tahu hukum tato itu adalah haram, lantas dia buat tato karena melalaikan perintah dan hukum daripada syariat Allah Subhanahu wa taala, maka wajib hukumnya untuk menghapus tato tersebut. Tapi kalau sudah terlanjur bagi para preman yang biasanya itu udah mulai hijrah sekarang, yang udah banyak para preman-preman kita dulu yang saat saya kecil ini, sudah saya kecil dulu, saya mulai banyak temukan mereka sholat berjamaah di setiap masjid-masjid yang ada di Tebilahan. Bertato mereka bertato tersebut, husnuzon kita, mereka tidak tahu kalau misalkan hukum dasar dari awal tato tersebut adalah haram. Karena ketidaktahuannya tersebut, maka walaupun nanti tatonya sudah ada, tidak mesti harus dihapus kalau sudah ada di dalam jaringan kulitnya. Kalau dihapus repot. Bagaimana yang tatonya ada di biji mata? Masa ganti mata baru? Nah itu jadi hal seperti yang kedua yang ada di wajah. Misalkan di wajah, banyak kan orang di wajah, di tangan dan lain-lain. Apalagi yang tato sekujur tubuhnya, bangkat ke badan-badannya itu kalau dihapus tato semua badannya. Jadi inilah kata Habib Salim Asy'ari bahwa tato yang sudah ada di dalam jaringan kulitnya dan dia buat tato tersebut karena ketidaktahuannya sebelumnya tentang hukum tato, maka ini tidak mesti harus dihapuskan. Cukup dia istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah taubatnya, istighfarnya itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selama dia tidak mengulangi perbuatan yang itu adalah perbuatan tercela kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah taubat orang-orang bertato, jangan hanya karena goyang sedikit imannya karena ada salah satu ujian atau cobaan, lantas dia bertato lagi. Dan yang kayak gitu, orang yang seperti itulah kelak seluruh tatonya itu harus dihapus jadinya. Karena apa? Dia sudah tahu hukum tato tapi dia melanggar. Bagi yang ada di masjid ini, yang di musola ini, misalkan mau coba-coba buat tato, saya sudah sampaikan hal seperti ini. Saya sudah sampaikan hal seperti ini dan bapak-bapak, ibu-ibu tahu bahwa hukum tato itu adalah haram, maka wajib untuk dihapus bagaimanapun caranya. Jadi itu yang selanjutnya. Jadi kalau tato yang sudah ada, tidak mesti harus dihapus. Inilah ada salah satu pembahasan khusus dari Habib Salim Asy'ari. Bagaimanakah tato? Jadi ada salah seorang murid beliau yang bertanya tentang hujah beliau. Adakah tato yang memiliki manfaatnya dan itu diperbolehkan? Kata beliau. Dan itu diperbolehkan. Beliau bilang ada, tapi kejadian ini mungkin tidak pernah ada. Ada, tapi kejadian ini mungkin tidak pernah ada. Contohnya seperti apa? Ada seorang, misalkan dia seorang wanita lahir dalam keadaan, mohon maaf, ada yang kurang, alisnya cuma ada satu. Tumbuh alisnya ini cuma ada satu, di sini kering total. Karena dia khawatir rasa malunya dihujat oleh segala macam itu, maka dia tatolah ininya, membentuk alis salah satunya lagi. Maka tak kala dia nikah, suaminya melihat bahwa dia punya alis, pada sejatinya dia tidak punya alis, tapi sebelum dia nikah dia harus menyampaikan bahwa ini adalah tato.
Tapi jarang kata Habib, bahkan belum pernah ada. Tapi itu diperbolehkan. Itu diperbolehkan, tapi tidak pernah ada hingga saat ini, kata beliau, hujah beliau sebelum beliau wafat kemarin, Allah yarham. Jadi itu salah satunya, tidak ada segala sesuatu yang menghalangi tersentuhnya air kepada kulit kita. Itu salah satu syarat daripada sahnya seorang berwudu. Jadi kalaupun ada yang sebagai seorang guru biasa main pakai spidol, apalagi spidol yang permanen, maka sebelum berwudu, kata ulama kita, hilangkan dulu bekasnya. Sudah dihilangkan masih ada bekasnya Pak Ustadz, agak samar sedikit, kata ulama kita, ambil air. Ketika kita basah, kita didihkan, air yang menetesnya itu kalau misalkan air yang bentuk air bening seperti biasa, maka boleh dibawa berwudu, sah wudunya. Tapi apabila dikucurkan air di tangannya itu, digosok-gosok yang tadi bekas kena tinta, tahu-tahu air ada sisa air yang menetes masih berwarna agak kehitam-hitaman, maka itu harus dihilangkan terlebih dahulu, kata guru-guru kami, kata ulama-ulama kita. Jadi seperti itu. Kalau nanti hanya sisa bekas-bekasnya saja tidak masalah, itu tidak masalah. Mewarnai kalau henna itu tidak masalah. Henna inai, bahasa palingnya kan saya inai, bahasa India itu tidak masalah. Lanjut, yang selanjutnya adalah wa an la yakuna ala udwi ma yughayyirul ma, maka tidak ada sesuatu daripada di bagian wudhu kita ini yang merubah keaslian airnya. Misalkan apa ya, kayak ada pewarna apalah gitu, pewarna ketika dibasah tepung atau apa yang suka pakai tepung, atau warna-warna yang ada yang segitu tuh, pewarna makanan itu yang merubah sifat keaslian airnya. Kalau kena air berubah, atau ada lagi gabut kopi ditempel di sini, nah itu yang repot. Itu harus dihilangkan terlebih dahulu, agar tidak ada segala sesuatu yang ketika air kena daripada bagian wudhu kita itu merubah keaslian daripada airnya. Wa ilmu bi fardiyatihi, dan mengetahui tentang yang mana fardu daripada keilmuan fardu wudu. Wa an la yaqtaqida fardhan min furudihi sunnatun, dan tidak meyakini bahwa apa-apa yang menjadi fardu wudu itu dihukumkan sunnah. Jadi jangan sampai kita menghukumkan, contoh misalkan kita beranggapan bahwa membasuh muka tersebut hukumnya adalah sunnah. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai orang yang menganggap, kata ulama kami, orang yang menganggap daripada fardu wudu dianggapnya itu adalah sunnah, maka ia akan dapat dosa yang besar. Karena kenapa? Fardu wudu Allah sendiri yang menyebutnya di dalam Al-Quran. Membasuh muka, membasuh tangan, membasuh sebagian dari kepala, membasuh kaki, maka kata ulama, ibda'u bima bada Allah mulai dengan hal-hal seperti itu adalah suatu kewajiban, dan jangan sampai kita hukumkan kewajiban tersebut adalah sunnah. Maka ini dilarang oleh ulama kita. Tapi beda, ada satu lagi versinya. Kalau misalkan hal yang sunnah itu menjadi suatu wajib, itu tidak masalah, itu sah. Contoh yang selama ini kalau kita pelajari dulu, bahwa kuping ini kan harus dibasuh. Iya, telinganya harus dibasahi, harus kena daripada yang kita anggap kuping ini dulu adalah wajib untuk basah, untuk kena air wudu. Padahal kalau dalam fikihnya dia salah satu bukan yang wajib daripada wudu,
tapi masuknya kepada sunnah wudu. Tapi karena kebiasaan kita membasuh ini sehingga kita mewajibkan atas diri kita sendiri untuk membasuh telinga kita, maka yang tadinya sunnah dianggap wajib bagi dirinya sendiri, kata ulama kita, itu tidak masalah dan wudunya adalah sah. Asalkan jangan yang wajib dianggap menjadi yang sunnah. Nah, ini yang harus diperhatikan. Pun misalkan kita tidak mau membasuhkan telinga kita, ya tidak masalah, wudhu kita tetap sah. Wudhu kita tetap sah. Karena kalau misalnya kita yang di Al-Quran yang di fikih yang sebelumnya kita pelajari, fardu wudhuna, niat membasuh muka, membasuh tangan, membasuh sebagian dari kepala, membasuh kaki sampai mata kaki, tertib 6 saja. Telinga tidak masuk. Tapi kata di sinilah, kata guru kami gini, masa ada bonus tidak mau diambil? Nah, kayak gitulah. Ada bonus tidak mau diambil. Bapak ibu tidak kumur-kumur dan istinsya tidak masalah. Tapi ada bonus kok tidak diambil. Jadi guru kami menjelaskan begini. Kita ini setiap harinya kadang-kadang ada dosa yang kita tidak sadar kalau kita itu sedang melakukan dosa. Apalagi ini mulut ketemu sama orang lain, teringatlah sesuatu tentang orang lain lagi. Tahu enggak ini itu panjang ceritanya. Padahal kita tidak tahu sebenarnya itu adalah dosa yang kita tanam dengan lisan kita. Maka salah satu kata guru kami Kiai Supriyadi itu, salah satu cara bahwa wudu ini kan diantara makna dalamnya adalah menggugurkan dosa-dosa yang pernah dilakukan, dalam tanda kutip itu adalah dosa kecil yang dilakukan oleh seorang hamba. Maka rugi bagi orang yang tidak mau kumur-kumur. Karena kenapa? Lisannya itu bisa menembus apa yang tidak bisa ditembus oleh jarum. Maksudnya apa? Lisannya itu kadang dia tidak sadar kalau dia itu sedang menyakiti hati orang lain. Tangannya ini kadang tidak sadar kalau ini sedang menyakiti orang lain. Oh Pak Ustadz, saya tidak pernah mukul. Iya, tidak pernah mukul. Tapi tak dibuatlah WA. Bayar utang kau. Kau ini lama pula ada utang, di-tag pula orangnya, Jumintan. Nah, orang lihat baca, di-share-nya pula di snap WA, dilihat kalau orang lain, tidak akan pernah aku pinjamkan Jumintan di duit lagi. Sampai ini ada dibayarnya. Akhirnya orang muncul paradigma berpikir yang buruk tentang Jumintan itu. Itu dosa yang tanpa kita sadari. Banyak hal-hal yang seperti itu yang kita tidak sadar kalau misalkan kita sedang berbuat itu. Kepala kita, guru kami pernah jelaskan, kepala kita apa? Kadang kita punya fantasi ini liar, kadang kita punya pikiran ini liar, terkhusus adalah laki-laki maupun perempuan, kata beliau. Karena kenapa? Kita sudah tidak bisa menutup untuk zaman sekarang ini. Di salah satu bukti bahwa dulu Rasul pernah ngomong, ada suatu zaman di mana orang tidak malu melakukan kemaksiatan di halayak ramai. Ada saya lihat Pak Ustaz tuh HP-mu buka TikTok, ada aja punya joget tuh. Kok Ustaz tahu? Nah, saya pun punya soalnya. Cuma kalau buka TikTok saya isinya ada itu insya Allah. Isinya ada itu. Saya lebih suka ngisi dengan sejarah-sejarah Nabi. Tapi ada aja yang seperti itu. Maka kita tidak sadar, akhirnya kita berpikir, wah gemes juga kayak gitu tuh. Terpikir kita sampai tidur, tahu-tahu terbawa mimpi. Wa na'udzubillahi min dzalik, mimpi mohon maaf nimba pula sama orang yang di fantasi kita. Repot. Termasuk perempuan ini pun yang luar biasanya lagi, ada kepok. Kepok ya? Tahu apa? Kepok, kipok. Yang apa tuh? Pinglek. Ya. Oh, enggak tahu bagus.
Yang itu kadang-kadang berpikir kita atau BTS behind the skin, yang laki-laki yang suka joget-joget itu berfantasi perempuan. Andai kan, mohon maaf, di Twitter, di Instagram, di mana-mana itu banyak, andaikan suami saya seperti ini maka bahagia hidup saya. Ya Allah, pihak yang diidolakannya adalah orang kafir. Almar'u ma'a man ahab. Seseorang itu nanti akan dibangkitkan bersama orang yang dicintainya selama di dunia. Kalau waktunya selama di dunia dihabiskan untuk mencintai orang-orang, mohon maaf, non-muslim, maka tunggulah Anda nanti dibangkitkan ada di barisan mereka. Le Min Ho benderanya, Le Min Ho, dibawa bendera itu menuju pula neraka jahanam. Mau minta syafaat kepada siapa? Karena kenapa? Di dalam hati kita tidak ada Nabi Muhammad. Maka itulah pentingnya kita mengidolakan seseorang. Lanjut. Sampai mana? Wa fardun min fardhi sunnah wal ma'u tahur, dan air yang digunakan tersebut adalah air yang suci dan mensucikan. Air yang suci dan mensucikan. Wa dukhulul waqt, dan masuk waktu. Masuk waktu ini ada dua model. Untuk kepada dua model orang. Pertama, wanita yang istihadah. Wudunya wanita yang istihadah adalah begitu masuknya waktu sholat, jam 7:31 masuk waktu sholat isya. Ketika bunyi Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka disitulah wanita yang sedang istihadah baru berwudu. 7:29 belum masuk waktu daripada sholat isya, maka tidak boleh belum dia berwudu. Harus masuk daripada waktunya. Yang kedua, model yang kedua, orang yang dukhulul waqt, yang dia baru boleh berwudu ketika masuknya air, yaitu orang yang daimil hadas. Orang yang daim hadas itu orang yang beser. Tahu ya beser, Pak? Apa nama sindinya ya? Beser itu bentar kencing, bentar BAB, bentar kencing, bentar BAB, kayak gitulah. Jadi dia itu daim hadas. Maka orang-orang yang daim hadas, guru kami itu salah satunya, Kiai Supriyadi itu, karena sudah agak berumur, beliau itu suka daim hadas. Orang daim hadas itu tidak dianjurkan untuk dia jadi imam. Orang yang sedang daim hadas, kayak contoh kayak diare itu geser lah itunya. Orang yang sebentar kencing bocor lah itunya, bocor. Bentar kencing. Ini orang yang seperti ini, maka waktu wudunya adalah ketika masuk waktu daripada sholat. Waktu daripada sholat, maka disitulah waktu dia untuk berwudu. Sebelum itu jangan berwudu, karena kenapa? Khawatir kalau misalkan dia setengah jam sebelum masuk waktu sholat dia sudah berwudu, nanti dia akan batal lagi. Karena kenapa? Dia lagi daim hadas. Orang daim hadas ini luar biasa. Itu biasanya dialami orang-orang yang sudah agak 40 tahun ke atas, tapi tidak menutup kemungkinan. Santri kami dulu ada yang seperti itu. Per 5 menit apa per 10 menit dia kencing, diperiksa langsung ke dokter. Kalau dia ternyata itu penyakit, per 10 menit tahu-tahu dia kencing, izin aja dari kelas, izin di pondok itu suka izin dari kelas. Akhirnya kita tanya, kamu kenapa nak? Kok per 10 menit kamu keluar terus kencing? Tidak tahu Pak Ustaz, saya pengen kencing aja bawaannya. Tapi memang banyak air kencingnya keluar, banyak Pak Ustaz. Nah ini orang-orang yang daim hadas seperti itu,
Jangan kebiarkan langsung, cari dokter. Wallahu a'lam bishawab. Karena setelah masuk waktu daripada sholat isya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari dari syarat-syarat wudhu ini dapat kita aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari, sehingga ilmu yang kita tuntut menjadi salah satu ilmu yang berkah dunia dan akhirat. Yusikum binafsikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina wa salatan takfuna biha rabbuna wa qawlun ya man amaru idza arada syai'an ayaqula kun fayakun. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna wa rahmatana wa rabbana sigar wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i wal amwat. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana min ahlil ilmi wa ahlil khair, min ahlil ilmi wal istiqamah, min ahlil Qur'an wal ibadah wa akhlaqul karimah, wa nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan katsiran halalan thayyiban wa khuluqan hasanan warzuqna wa iyyahum fahman nabiyyin wa hifzul mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin fi afiyati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyyi wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.